Banyak yang mengganti IC PWM ini, IC PWM, tapi belum mau hidup nih. Ini belum mau hidup. Jadi MOSFET ini belum bekerja ya, padahal IC PWM ganti baru. Di sini perlu kami jelaskan sehingga tidak gagal ya. Ini dokumen kami, dokumenter video kami. Jadi tahapan sebelum mengganti IC PWM ya pada sebuah power supply switching. Jadi ada tahapannya teman-teman, bukan kita langsung ini kita ganti baru ya. Ini salah ya, ini salah. Jadi hal utama pertama kita harus pertama pastikan tegangan ini ya, tegangan ini sudah ada katanya ini ya. Tapi drop, IC-nya baru nih, IC-nya baru. Nah, resistor ini kan harus dicek lagi nih ini. Resistor kita sebut saja ya, resistor penurun tegangan. Kemudian komponen di luarnya teman-teman ya, komponen pendukung misalnya NTC ini kan. Kemudian resistor ini ya. Kemudian nanti ini dari trafo sekunder ini kan ada tegangan. Nah, ini elko ini harus dicek ya. Semuanya harus dicek. Caranya secara aktif, secara pasif ya. Ini dicek secara pasif. Maksudnya apa? Diukur tegangannya tanpa dihidupkan. Diukur kualitas komponen-komponen ini tanpa ada tegangan. Jadi kita sebut pasif. Nah, jadi ini semua harus dicek teman. Misalnya di sini nanti ada dioda Zener misalnya kan. Misalnya nanti di sini ada dioda Zener gini misalnya ya. Ini harus dicek juga dioda Zener ini. Jadi semua komponen pendukung dari IC ini harus diuji lagi teman-teman. Dan juga jalur di sini ya, ini ya jalur ini kan harus dari optocoupler ini harus diukur teman-teman. Bukan kita langsung mengganti saja ini, diganti saja gitu kan. Ya tidak demikian ya. Jadi kita lihat kalau di modulnya di sini akan berbeda. Jadi sirkuit ini IC PWM ini kalau di modul sudah berbeda. Jadi di mana pendukungnya ini ya? Misalnya di sini ada satu, ini kan ini ada satu, ya kan? Kemudian di sini juga ada ini fuse kayaknya ini fuse ya. Kemudian nanti kan ada resistor ini ya, resistor, kapasitor ya. Mana lagi yang ini kan terlalu halus ya teman-teman ya. Mungkin di sini juga ya kan. Nah, itu ya. Itu yang komponen-komponen yang ini. Tapi kalau untuk yang ini ya, saya lingkar kasih tebal ini ya, yang ini. Nah, itu yang ini teman-teman dari dioda ini kan. Ini ada dioda ini ya. Nah, ini juga harus diperiksa kan, elko ini kan, kapasitor ini, semua dioda ini. Ya semua ini harus kita periksa teman-teman sebelum kita mengganti ini ya kan. Oke, vonis ini IC PWM-nya tidak hidup. Misalnya dari pin ini tidak ada tegangan sampai ke gate ini misalnya mana ya. Ke gate ini ya. Oh, ini ya misalnya ini ya. Ya, otomatis komponen ini kan harus diperiksa juga, komponen-komponen ini teman. Bukan kita setelah ganti ini semua beres gitu ya. Bukan langsung beres gitu kan. Bukan begitu cara kerjanya kita. Jadi komponen-komponen pendukung ini harus kita ukur secara pasif gitu ya. Dengan avometer analog diukur semua nilainya, yang mencurigakan diganti gitu. Setelah itu baru kita pasang. Terutama juga tegangan sumber yang ini kan, ini. Jadi tegangan sumber yang ini dia dari sini kan, dari resistor ini ya, ini resistor ini nih teman-teman ya. Ini harus dipastikan juga, mungkin ada nilainya berubah kah atau apa kan. Semuanya harus dilihat. Bukan kita ganti ini langsung oke kan gitu. Tidaklah. Tidak demikian teman-teman ya. Oke, jadi seperti ini saja penjelasan kami sehingga kita jangan gagal paham. Dan juga ini optocoupler kan harus kita curigai juga. Misalnya sekundernya ada kan,
sekundernya ada tapi tegangannya overvolt semua. Jadi di elektronika itu dia kerusakan sistemik. Nah, syukur-syukur setelah kita ganti satu langsung jadi. Tapi kalau masih trouble di sini masih trouble, otomatis di sini juga trouble ya. Ini juga trouble gitu teman-teman. Jadi semuanya sistemik. Oke.